Ya, hari ini saya akan berbicara tentang 3-point lighting. Ya, 3-point lighting. Ya, kalau di audiovisual dasar itu mungkin teoritis. Nanti hari ini kita akan betul-betul mendapatkan implementasinya. Tapi ini teori ini perlu untuk saya ulang supaya teman-teman paham. Jadi cuman ada 3 jenis fungsi lighting. Ya, hanya 3. Banyak varian. Tapi kalau diringkes itu cuma 3. Jadi yang pertama itu fill, cahaya pengisi. Ya. Jadi kalau misalnya ini katakanlah ini frame, ya ini ada orang model di sini, belakangnya gelap, ya ini belakangnya gelap. Jadi lampu diarahkan ke modelnya. Ya, ini namanya fill. Nah, persoalan nanti ngefillnya hanya separuh sebelah kanan atau sebelah kiri atau atas atau bawah, hanya sebagian, itu bagian dari variasi fill lighting. Ya, difahami dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya ini back lighting. Ya, atau cahaya belakang. Nah, cahaya belakang itu nanti ada beberapa jenis, teman-teman ya. Jadi, yang pertama itu background lighting. Background. Kalau background lighting berarti cahayanya ditembak ke belakang, fill-nya gelap. Gini. Ya. Berarti cahayanya ini fungsinya khusus untuk mengisi background, ya. Sama, ya, cahaya garis, ya. Cahaya garis itu berarti dia mengisi tepinya, ya. Fill-nya ini kosong atau gelap, background-nya juga gelap. Ya. Ini. Jadi ini kita bisa katakan ini line atau stroke ya. Gitu. Jadi cahaya garis. Ini berarti cahaya dari belakang ditembak ke punggung. Atau dari samping kanan ditembak ke punggung sebelah kanan. Atau dari sebelah kiri ditembak ke punggung sebelah kiri. Intinya untuk memisahkan garis ini. Ya. Difahami dulu. Jadi backlighting ini fungsinya adalah memisahkan background dengan fill in. Ya. Nah, yang terakhir ini key lighting. Ya, key lighting itu berarti dia semuanya terang. Ya. Belakang terang, depannya juga terang. Nah, kenapa disebut key? Ini karena dia mengunci, semuanya kena, teman-teman. Nah, kadang-kadang itu key lighting itu nggak rata. Ya, misalnya seperti ini model, ini background, tapi dia kenanya separuh begini. Tapi dia kena semua, fill juga kena, background juga kena, tapi tidak rata. Faham maksudnya ya? Gitu. Jadi intinya kalau ada cahaya yang mengenai layer background dan layer foreground secara bersamaan, itu disebut cahaya pengunci. Difahami? Contoh Anda di sini, ya, fill lightingnya mana? Fill lightingnya ini, ya, lampu neon yang ada di atas. Karena kena semua, ya. Kalau Anda memotret saya sebagai foreground, belakang sebagai background, sama-sama terang. Tapi intensitasnya tidak bisa kita atur secara customize. Difahami dulu sampai sini. In, terus yang grup B yang ini, ya, yang ini. Nah, ini sekalian saya praktekkan, teman-teman. Kalau enaknya kalau trigger atau flashnya sama satu merek itu kita nggak perlu flash trigger. Gitu. Jadi semua dikontrol dari sini.
dari body nih. Gitu. Ya. Tapi yo memang harganya lumayan ya. Sebentar. Oke, misalnya begini. Case nomor 1 ya. Kalau kita mau memanfaatkan 3-point lighting ya. Nah, ini tapi dengan pencahayaan natural yang sudah ada. Jadi kita menggunakan lampu ini sebagai key light. Ya, jadi tanpa ini, tanpa lampu tambahan, sebetulnya memotret Mbak Karen ini bisa, teman-teman. Tapi apakah bagus? Nanti kita akan coba hasilnya seperti apa. Ini saya tidak menyalakan lightingnya, ya. Ini saya tutup, ya. Jadi saya foto. Biasanya begini, teman-teman. Anda memotret dulu apa adanya, seperti apa yang ingin Anda tampilkan. Contoh ya. Nah, misalnya begini. Ini memang bisa, teman-teman. Ini hanya menggunakan key lighting. Ya, ini kalau misalnya menggunakan key lighting. Ya. Bahan pertama itu pastikan backgroundnya sudah dapat seperti yang Anda inginkan. Nah, sekarang tinggal masuk ke fill in sesuai dengan apa yang ingin Anda tampilkan juga. Nah, kalau di sini tuh ngaturnya di sini, Mas. Tak kasih lihat. Ini kan ada flash control for built-in flash commander. Nah, ini tinggal di grup. Itu kan yang fill kan grup A. Nah, grup A saya manual. Ini kekuatannya berapa? Enaknya gitu. Ya. Jadi langsung diatur kekuatannya di sini. Ya, ini control for built-in flash. Kok bisa kehubung sama itu, Pak? Nah, karena kan satu merek. Oh, jadi ada infrarednya sama. Oke, udah ya. Mas Anung, diarahke ke situ ya, dari atas ke bawah ini. Ya, oke. Ya, segitu enggak apa-apa. Agak jauh, Mas, agak jauh. Agak jauh. Oke. Nah, ini sekarang kita coba ya. Pakai satu lampu, ditambah fill in, ya. Ditambah fill in, nanti hasilnya seperti apa. Ya, ini ya. Nah, oke, 1, 2, 3. Nah, ini kan biasa pemotretan pertama mesti untuk ngatur dulu. Oh, ini terlalu besar, ya toh, berarti dikurangi. Ya, dikurangi. Coba, yuk lagi. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini mulai kelihatan. Ya. Ya toh, mulai kelihatan ya. Kalau yang enggak pakai. Tapi ini kalau misalnya masih terlalu kuat, tinggal kita kurangi lagi kekuatannya. Sebentar, nanti saya akan preview. 1, 2, 3. Nah, pas. Ya. Ya. Ya kan? Karena kan setelah dikasih fill in kan ada perbedaan ininya, jelas lebih terang. Nah, terus sana saya nyalakan. Nyalainnya gini ya. Flash control for built-in flash commander, B-nya dinyalain. Nah. Enak tuh. Langsung. Gitu. Ini tapi misalnya nggak ada merek yang sama ya udah bisa, harus pakai trigger. Tapi podo wae sih, tinggal ngaturin di trigger aja itu. Cuma ini kan menghemat karena enggak ya, lebih simpel, lebih efisien. Nah. Oke ya. Oke, sekarang ini dengan backlighting. 1, 2, 3. Ya, sebelum, sesudah. Ya. Belakangnya. Pak, mau tanya, Pak. Kalau yang ininya juga nyala bisa nggak sih, Pak? Maksudnya? Flash ininya juga nyala. Yo, tinggal dinyalain. Ini bracketing flash, built-in flash, commander, built-innya ini dinyalain. Oh. Tapi kan ini matiin. Oh. Gitu. Ya. Tapi kan ngapain pakai ini? Ya kalau ini kan malah mengganggu karena kan ini flat dari depan ya tuh. Nggak bagus dong.
Ya, Mbak, coba sekarang nggak usah pakai kursi. Mbak Elin, aku tuh minta tolong kamu pegangin itu dari belakang, agak jauh, Mbak. Oke, coba ya. Ini ya, grup B-nya tak nyalain. Terus ini nanti intensitasnya terserah menyesuaikan. Ya, ini tadi nah, ya. Nih ya. Ini dengan backlighting. Pasti akan lebih muncul karena kan ini ada Muncul struk. ada garisnya. Ya. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah, saya ngiki kan tadi bocor ini. Ini tadi bocor. Ya, ini kan ini tanpa fill in dengan fill in. Nah, ini dengan fill in dan backlighting. Ini sama ini. Beda ya, langsung kerasa ya. Iya. Ya. Jadi kalau Anda memotret dengan diafragma yang terlalu sempit atau angka besar lebih dari 5,6, itu efeknya adalah too much detail. Yang itu akan justru sangat mengganggu kalau yang difoto itu adalah perempuan, teman-teman. Ya, kenapa? Karena pasti nobody's perfect. Jadi yang namanya kulit itu kalau terlalu detail justru terlihat pori-porinya terlalu tajam, itu sangat mengganggu. saya lupa kemarin, ya. Berbeda kalau teman-teman yang difoto orang tua yang butuh karakteristik wajah yang lebih keras ya, itu kita malah tembak di F yang sempit, F8, kalau bisa F11, teman-teman. Ya. Tapi kalau untuk yang beauty suit, terutama yang tidak terlalu banyak make up ya, yang make upnya minim atau bahkan tidak di make up sama sekali, saya tidak merekomendasikan diafragma sempit. Ya, itu sangat mengganggu. Ya, percaya wis toh. Ya, ini ini tadi saya foto dengan f2,2 sama f2. Ya, itu membuat kulit jadi lebih halus, lebih bagus. Gitu. Ya. Itu yang pertama, namun yang kedua itu kalau yang ini kayaknya sudah saya sampaikan, fokusnya pastikan ke mata ya, ke mata. Itu. Jadi mungkin nanti ke depan bisa saya berikan beberapa detail supaya teman-teman bisa lebih maksimal.